Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawabnya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi siswa kelas 1. Selamat pagi putra-putri Bapak tercinta. Sehat? Baik? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Tepuk tangan untuk yang hadir pada hari ini. Ya. Baik, anak-anakku sekalian, sebelum memulai pembelajaran, Bapak akan lihat terlebih dahulu. Di antara kalian, siapa yang tidak masuk hari ini? Baik, Bapak akan lihat-lihat dulu. Tapi kursinya udah full. Artinya pada hari ini, alhamdulillah, kelas 1 semuanya bisa masuk dan bisa mengikuti pembelajaran kita di pagi hari ini. Terima kasih. Maka sebelumnya seperti biasa, mari kita berdoa terlebih dahulu. Dan setelah itu kita pembiasaan membaca tadarus surat-surat pendek. Angkat tangannya, kita mulai berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tundukkan kepala kita sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi jidni ilman warzuqni pahaman wa amalan makabula birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan dengan surat An-Nas, membaca surat An-Nas bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Shadaqallahul azim. Baik, terima kasih anak-anakku. Mudah-mudahan ini jadi pembiasaan kita di setiap memulai pembelajaran. Anak-anak sekalian, masih ingatkah kita pada minggu kemarin telah belajar bersama-sama mempelajari terkait rukun iman. Dan sekarang kita lanjutkan. Apakah di antara kalian masih ada yang ingat rukun iman atau artinya iman atau coba siapa yang bisa? Iman itu artinya percaya. Sekarang mari kita lanjutkan pembelajaran hari ini, ya, mengenal rukun iman. Rukun iman. Nah, sebelumnya Bapak ingatkan, setelah pembelajaran kita pada hari ini diharapkan Bapak setelah memberikan materi, kalian tentu punya kewajiban untuk menyimak, dan setelahnya kita akan sama-sama sampai di tujuan pembelajaran. Di antaranya yang ke-1 mempercayai 6 rukun iman, yang kedua membiasakan diri dengan sikap peduli, yang ketiga membiasakan diri dengan sikap suka bekerja sama, yang keempat menjelaskan rukun iman dengan baik, yang kelima menyebutkan macam-macam rukun iman dengan benar, yang keenam menghafal 6 rukun iman dengan benar, yang ketujuh menyebutkan ciptaan Allah dengan benar, yang kedelapan menyebutkan pengertian Rasul dengan benar, dan yang terakhir yang kesembilan membuat gambar pohon rukun iman dengan benar. Baik ya anak-anak. Nah, sekarang ini adalah peta konsep. Nah, peta konsep ini diantaranya yang akan kita bahas dan pelajari bersama-sama di kelas ini pada hari ini. Apa saja diantaranya? 1. Mengerti rukun iman. Yang kedua, beriman kepada Allah. Yang ketiga, beriman kepada Rasul. Dan yang keempat, aku cinta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Baik, kita lanjutkan. Coba lihat ya di bukunya, silakan. Bukunya dibuka ya. Itu buku paketnya karena kita masing-masing sudah punya buku paket. Coba diangkat bukunya. Nah, ada kan? Ya, itu di bab 2. Pengertian rukun iman. Perhatikan gambar di bawah ini. Coba lihat, itu gambar lagi di mana? Oh iya benar, pintar. Ini adalah gambar anak-anak yang sedang bermain di pantai. Nah, siapa yang pernah ke pantai? Oh, tentu semuanya juga pernah. Senang kan? Ramai kan? Ramai. Oke. Nah, gambar di samping menunjukkan tentang ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Laut, pantai itu diciptakan oleh Allah, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan alam semesta ini. Di gambar tersebut terlihat ada seorang anak yang sedang bermain pasir. Ada laut, gunung, pepohonan, burung-burung dan awan. Ya, kelihatan kan gambarnya? Nah, itu yang pertama. Nah, jadi kita yakini bahwa semua adalah ciptaan Allah. Kemudian kita lihat gambar lagi setelahnya. 1, ada pengertian iman. Nah, di situ ada gambar apa? Coba perhatikan gambarnya. Di situ ada gambar apa itu? Oh, itu adalah gambar hewan. Namanya apa yang hewan yang lehernya panjang? Jerapah, pinter. Ada gambar di samping terdapat binatang jerapah. Binatang ini ada yang menciptakannya. Apa kalian percaya? Tentu saja kita semua harus percaya, karena percaya adalah pengertian dari iman. Rukun iman harus diyakini oleh setiap muslim. Rukun artinya pondasi, dasarnya, dan sedangkan iman artinya keyakinan atau percaya. Jadi rukun iman itu adalah pondasi kepercayaan kita bahwa segala yang ada di alam semesta ini adalah ciptaan Allah. Beriman artinya percaya dalam hati, mengakui dengan lisan, dan melakukannya dengan perbuatan. Ya, paham ya anak-anak? Kita lanjutkan. Siapa yang barangkali tahu ada berapa rukun iman? Di kelas ini pasti ada di antara kalian 1 orang, 2 orang yang sudah tahu rukun iman itu ada berapa. Ya, sudah Bapak jelaskan. Kalau rukun agama ada 3, iman, Islam, dan ihsan. Nah, sekarang rukun iman itu ada berapa? Iya, pintar. Rukun iman itu ada 6. 1, iman kepada Allah. 2, iman kepada malaikat. Yang ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah. Yang keempat, iman kepada nabi dan rasul. Yang kelima, iman kepada hari kiamat. Dan yang keenam, iman kepada qada dan qadar. Baik. Nah, supaya mudah dihafal, kita nyanyikan lagu rukun iman atau kita bacakan sambil bernyanyi. Nah, apakah kalian hafal lagu Heli Kukukuk? Heli Kukukuk. Iya, pasti hafal anak-anakku. Nah, sekarang kita liriknya ganti. Nadanya tetap Heli Kukuk, tapi ini lihat ada gambarnya. Nah, ini nadanya Heli Kukuk, tapi kita ganti nih ya lagunya. Rukun iman ada 6. 1 kepada Allah, 2 kepada malaikat, 3 kepada kitab Rasul, keempat, kelima kiamat, keenam qada dan qadar. Rasul keempat, kelima kiamat, keenam qada dan qadar. Baik, gitu ya. Nah, kalaupun Bapak misalkan sekarang, Pak, nadanya salah Pak, misalkan gak apa-apa, yang penting bagaimana saja caranya supaya kamu hafal ya. Baik, kita lanjutkan.
Yang kedua, beriman kepada Allah. Kembali, kita di buku di situ ada gambar. Kita perhatikan gambarnya. Gambar di bawah ini adalah gambar alam yang indah yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita yakin Allah Subhanahu wa taala itu ada pencipta alam semesta yang menciptakan langit dan bumi serta segala isinya. Kita sebagai manusia harus percaya bahwa Allah itu bersifat wujud, yang artinya ada, ya, yang menciptakan, yang mengatur seluruh isi alam semesta. Terjadinya siang, lalu kemudian datangnya malam, lalu kemudian terbitnya matahari dari timur, kemudian dan terbenamnya dari sebelah barat. Itu adalah semuanya menjadikan bukti yang nyata bahwa Allah itu ada, yang Allah itu yang mengatur segala isinya. Baik, paham kan anak-anak sampai di sini? Alhamdulillah. Nah, dari pembelajaran kita, maka sikapku, aku yakin Allah adalah Tuhanku. Ya, setelah ini nanti kita akan belajar kelompok. Nah, kegiatan kelompoknya apa, Pak? Aku dan teman kelompok nanti keluar dari kelas dulu. Nanti masuk lagi tapi. Nah, kami berjalan di sekitar halaman sekolah. Kemudian ciptakan atau catat oleh anak-anakku sekalian benda apa saja atau apa saja semua yang terlihat. Kalian catat, lalu kemudian nanti bawa lagi ke kelas, sebutkan apa saja yang menjadi ciptaan Allah. Ya, paham kan anak-anak? Ya, lalu kemudian setelah tugas kelompok, nanti Bapak akan menguji kemampuan kalian. Nah, ini adalah tugas mandiri, jadi dikerjakannya oleh sendiri. Apa tugasnya, Pak? Tugasnya adalah mengerjakan soal di bawah ini. Yang ke-1, rukun iman yang pertama adalah titik-titik. Isinya bagaimana, Pak? Tinggal diisi titik-titiknya. Tadi sudah dihafalkan lagunya lewat lagu. Nah, itu ya, paham kan? Yang kedua, soalnya pertanyaannya, pencipta alam semesta adalah titik-titik. Oh, ada yang tahu? Iya, nanti tinggal tulis kalau tahu. Alhamdulillah. Yang ketiga, Tuhan kita adalah titik-titik. Nah, itu untuk mandiri. Yang tadi untuk kelompok, ini untuk mandiri. Baik, kita lanjutkan. Paham ya sampai di sini anak-anak? Nah, kemudian yang selanjutnya tentang beriman kepada Rasul. Kita lihat kembali. Nah, di samping ini ada gambar. Gambar apa kira-kira? Oh, bersedekah. Ya, ada seseorang yang sedang memberikan sedekah kepada fakir miskin atau apa kalau di kita namanya pengemis, ya, pinter pengemis. Nah, bersedekah ini adalah ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah itu siapa? Rasulullah itu adalah utusan Allah. Kita harus percaya kepada utusan Allah, yaitu kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam harus dijadikan panutan oleh kita semua. Baik, kita lanjutkan. Nah, diharapkan kembali oleh Bapak terkait sikap setelah belajar beriman kepada Rasul. Nah, sikapku, aku senang bersedekah. Maka kegiatanku hari ini setelah pulang dari sekolah, aku bersedekah dari hasil uang yang sudah aku tabung. Atau misalkan kalau kita dikasih uang jajan lebih, kita sedekahkan. Nah, kalau dikasih uang jajan oleh ibu bapak dari rumah 5.000, nah kemudian kita ada sisa uang jajan 1.000 misalkan, nah nanti kita coba disedekahkan. Setelah itu kepada siapa disedekahnya? Kepada teman kita, kepada siapa saja, ya. Nah, nanti setelah pulang dari sekolah, aku ceritakan kepada orang tua bahwa di sekolah aku sudah bersedekah. Nah, insya Allah kalau dibiasakan seperti itu, lama-lama aku akan senang bersedekah. Ya, baik, kita lanjutkan. Kemudian, nah, kerjakan lagi soal terkait iman kepada Nabi Muhammad. Apa soalnya Pak yang harus dikerjakan?
Ini ada 3 soal. Yang ke satu, rukun iman yang keempat adalah titik-titik. Yang kedua, Nabi Muhammad adalah titik-titik Allah. Yang ketiga, panutan kita itu adalah titik-titik. Ini kerjakan karena ini tugas mandiri. Baik, nanti di akhir ya kita sama-sama bekerja. Yang keempat sekarang, poin yang keempat kita belajar terkait aku cinta Allah dan Rasulnya. Nah, kita perhatikan gambar di bawah ini. Iya, kelihatan kan gambarnya? Nah, ini ada Akbar, Ahmad dan Anissa sedang merawat pemberian Allah Subhanahu wa taala. Ini ada gambar Ahmad, ini Anissa. Ini adalah tanaman. Nah, Ahmad dan Anissa adalah seseorang yang sedang merawat pemberian dari adalah 2 orang yang sedang merawat pemberian dari Allah. Manusia mempunyai anggota badan yang sempurna dan itu adalah pemberian Allah. Allah Subhanahu wa taala mencintai kita semua. Jadi kita pun harus mencintai Allah dan Rasulnya. Mencintai Allah bisa dengan cara merawat ciptaannya, mencintai Rasul dan mencontoh perilakunya dalam kehidupan sehari-hari. Ini adalah kegiatan kelompok kita lagi pada hari ini. Nah, ini adalah pohon rukun iman. Nanti mudah-mudahan kita mampu membuat pohon rukun iman ya. Nah, ini kan rukun iman tadi yang 6. Iman kepada Allah, kepada Rasul, kepada malaikat, kepada Nabi, kepada kitab, kepada hari kiamat, dan kepada qadar. Aku cinta Allah dan Rasulnya. Aku dan kelompokku, kami membuat pohon rukun iman. Nah, itu nanti kita buat. Ya, baik. Selanjutnya coba perhatikan. Ini tetap masih uji kemampuan mandirinya. Yang ke satu tetap kita isi titik-titiknya. Yang ke satu, anggota badan yang sempurna adalah pemberian titik-titik. Yang kedua, mengapa kita harus cinta kepada Allah? Dan yang ketiga, bagaimana cara kita mencintai Rasul. Nah, baik, ada lagu lagi nih setelah yang tadi lagu rukun iman yang 6. Nah, sekarang Bapak kasih lagi lagu nih untuk supaya mudah dihafal. Judulnya Aku Cinta Allah. Kamu tahu sayang semua. Nah, satu aku sayang ibu, tahu kan? Nah, nadanya sama seperti lagu Satu-satu aku sayang ibu. Liriknya kita ganti dengan Aku Cinta Allah. Yo, siapa yang sudah tahu lagunya? Kalau belum, kita nyanyikan bersama-sama. Satu, aku cinta Allah. Dua, cinta Rasulullah. Tiga, cinta ayah ibu. 1, 2, 3, jalan masuk surga. Iya, hafal ya? Apa? Nah, Islam itu artinya adalah rahmatan lil alamin. Islam adalah keberkahan, rahmat untuk kita semua. Bukti cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah sayang semua ciptaannya. Aku pun sayang terhadap semua ciptaan Allah. Baik, tepuk tangan dulu untuk kita semua yang pada hari ini sudah belajar bersama-sama. Nah, sampai dulu ya pertemuan kita pada hari ini. Nanti dari pertemuan yang akan datang kita lanjutkan kembali. Dan setelah pembelajaran ini, mudah-mudahan kalian sekali lagi mampu melanjutkan ataupun mampu mengisi soal-soal uji kemampuan baik kelompok ataupun mandiri yang ibu berikan. Dan mudah-mudahan setelah pembelajaran kita pada hari ini, kalian anak-anak kelas 1 yang Bapak banggakan mampu mempercayai rukun iman, mampu membiasakan diri dengan sikap peduli, kemudian mampu ataupun membiasakan diri dengan suka bekerja sama, kemudian mampu menjelaskan rukun iman dan mampu menyebutkan macamnya kan rukun iman dengan benar, kemudian menghafal rukun iman dengan benar, menyebutkan ciptaan Allah dengan benar, kemudian
menyebutkan pengertian Rasul dengan benar, dan membuat pohon gambar rukun iman dengan benar. Terima kasih anak-anakku sekalian. Mudah-mudahan pada hari ini kita paham ya. Nah, kita tutup dan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Kita tutup dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas perhatiannya dan semoga sehat selalu ya. Salam untuk ibu dan bapak di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.